Haleluya, shalom kekasih Tuhan. Saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat belajar firman Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu bekerja sama. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat, akal budi supaya kami dapat mengerti firman yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bekerja sama. Kita buka di dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Ayat yang ke-10, Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Nah kekasih Tuhan, di dalam pasal 4 ini mengkisahkan setelah Ehud Raja Israel mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu mereka diserahkan Tuhan untuk ditindas selama 20 tahun oleh Sisera panglima tentara Yabin Raja Kanaan pada saat itu. Nah kekasih Tuhan, apa yang terjadi? Orang Israel berseru kepada Tuhan, maka muncullah seorang nabiya yang bernama Deborah. Nah kekasih Tuhan, saat itu Deborah dipakai Tuhan untuk memanggil Barak pada saat itu. Nah saat itulah tercipta kerjasama antara Deborah dan Barak saat itu. Nah kerjasama antara Deborah dan Barak terjadi. Nah seorang nabiya dan seorang hakim. Nah ternyata kekasih Tuhan, kerjasama yang dibangun oleh Deborah dan Barak sangat efektif, sangat luar biasa. Nah kita akan melihat selanjutnya kekasih Tuhan. Nah untuk mengalahkan Panglima Sisera tidak dapat dikerjakan seorang diri. Karena itu ketika Deborah menyuruh Barak untuk maju, apa yang dikatakan Barak kepada Deborah pada saat itu? Kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Nah dari ayat ini menunjukkan bahwa Barak merasa betapa pentingnya bekerja sama untuk mengalahkan Panglima Sisera yang luar biasa itu. Nah kekasih Tuhan, saat itulah tercipta kesepakatan kerjasama antara Deborah dan Barak untuk maju bersama-sama menyerang Panglima Sisera pada saat itu. Nah kekasih Tuhan, kita akan melihat apa yang terjadi dari kerjasama Deborah dan Barak pada saat itu. Yang terjadi, yang pertama kekasih Tuhan, Deborah dan Barak diperhadapkan pada sebuah tugas besar untuk membebaskan Israel dari kekuasaan Yabin, Raja Kanaan pada saat itu. Nah yang kedua, apa yang terjadi? Deborah dan Barak sebagai tentara Allah bekerja sama untuk menghalau musuh-musuh orang Israel pada saat itu. Dan yang ketiga, apa yang terjadi kekasih Tuhan? Deborah dan Barak bergandengan tangan melawan Sisera, panglima Yabin yang luar biasa itu. Nah kekasih Tuhan, kita akan melihat bersama-sama apa hasil dari kerjasama antara Deborah dan Barak yang dibangun pada saat itu. Kita lihat hasil yang pertama kekasih Tuhan. Tuhan Allah sendiri yang mengalahkan Yabin, Raja Kanaan pada saat itu. Luar biasa. Hasil dari kerjasama antara Deborah dan Barak, apa yang terjadi? Tuhan sendirilah yang mengalahkan Yabin Raja Kanaan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-23 dikatakan demikian firman Tuhan. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Nah kekasih Tuhan, ternyata luar biasa.
kerjasama itu menghasilkan hasil yang luar biasa. Allah turut berperang. Nah, kekasih Tuhan, ketika Deborah dan Barak bekerja sama, itu artinya bahwa mereka sedang mengundang Tuhan untuk berperang menggantikan mereka. Kuncinya hanya kerjasama, kekasih Tuhan. Ketika Barak dan Deborah bekerja sama, Tuhan turun tangan. Dan pada akhirnya hasilnya, Tuhan sendirilah yang mengalahkan Yabin, Raja Kanaan. Nah, itu hasil yang pertama, kekasih Tuhan. Tuhan turut berperang menggantikan orang Israel pada saat itu. Nah, yang kedua hasilnya, Sisera melarikan diri ke kemah Yael dan dibunuh oleh Yael. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Sisera mati. Nah, kekasih Tuhan, ternyata bukan Deborah dan Barak yang membunuh Panglima Sisera pada saat itu, tetapi Tuhan memakai orang kecil. Tuhan memakai Yael, bukan siapa-siapa, untuk membunuh Sisera pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, inilah hasil dari kerjasama yang dibangun antara Deborah dan Barak pada saat itu. Luar biasa, kekasih Tuhan. Ketika kerjasama itu terjadi, maka Tuhan turun tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperang. Dan ayat ini sangat jelas bahwa Tuhan memakai orang yang biasa untuk membunuh Sisera panglima itu. Nah, kekasih Tuhan, ini hasil yang luar biasa. Kita lihat hasil yang ketiga. Hasil apa yang dicapai oleh Deborah dan Barak dari kerjasama mereka. Nah, kemenangan terhadap orang-orang jahat bukan pekerjaan manusia. Nah, kekasih Tuhan, dari hasil pertama dan kedua itu sangat jelas menunjukkan bahwa Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Raja Kanaan mati karena Tuhan yang mengalahkan. Sisera mati karena Tuhan menggerakkan orang yang biasa-biasa untuk membunuh dia. Nah, kekasih Tuhan, ini sangat jelas. Dalam suatu kerjasama untuk menghancurkan musuh-musuh yang jahat, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti turun tangan. Dan itu menjadi urusan Tuhan dan bukan urusan kita lagi. Nah, kekasih Tuhan, ketika Deborah dan Barak sepakat untuk bekerja sama menyerang Raja Kanaan pada saat itu, Tuhan turun tangan. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan campur tangan dan Tuhan sendirilah yang berperang menggantikan mereka. Itu sudah menjadi urusan Tuhan. Tuhan sendirilah yang turun tangan mengalahkan mereka. Nah, kekasih Tuhan, itu hasil dari kerjasama. Nah, kekasih Tuhan, kita harus renungkan dan lakukan apa yang dilakukan oleh Barak dan Deborah pada saat itu. Nah, apa yang harus kita renungkan? Yang harus kita renungkan dan lakukan dari kerjasama antara Deborah dan Barak. Kita harus renungkan benar-benar. Nah, yang harus kita renungkan, yang pertama, kekasih Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita semua anak-anak Tuhan harus bekerja sama. Nah, kekasih Tuhan, kerjasama yang paling mudah yang dilakukan adalah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Walaupun mungkin kita saling berjauhan, walaupun mungkin saudara tidak bisa menolong saya dengan materi, mungkin karena kita jauh. Tetapi ketika kekasih Tuhan mendoakan saya, itu sudah membangun satu kerjasama yang luar biasa. Nah, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu bukti dan itu yang bisa kita lakukan untuk kita saling kerjasama. Dengan saling mendoakan, kekasih Tuhan, kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu bukti kerjasama yang mudah kita lakukan. Mungkin saudara tidak bisa memberikan materi bagi saya,
karena mungkin kita beda pulau, beda negara, beda tempat tinggal. Tetapi dengan doa yang saudara naikkan, dengan doa yang kekasih Tuhan berdoa untuk saya, maka itu sudah membangun kerjasama di antara kita. Dan ketika kita melakukan kerjasama, kita saling mendoakan, maka yang terjadi kekasih Tuhan, kita mampu mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Nah, yang harus kita renungkan berikutnya, yang kedua, yaitu perlu kita ketahui bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, kekasih Tuhan. Dan ini fakta, kekasih Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu luas dan tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri. Nah, pekerjaan Tuhan itu harus dikerjakan bersama-sama. Karena dengan dikerjakan bersama-sama akan membawa kemenangan yang luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan ini luar biasa. Dan Tuhan menghendaki agar supaya kita satu dengan yang lain bekerja sama untuk menuntaskan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika kita bekerja sama, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Hasilnya luar biasa, kekasih Tuhan. Dengan kita bekerja sama, maka Tuhan akan turut campur tangan di dalam pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Nah, kekasih Tuhan, yang perlu kita renungkan yang ketiga, yaitu pekerjaan Tuhan itu butuh 3 hal, yaitu sumber daya manusia, SDM, dana, dan doa. Nah, kekasih Tuhan, kalau ketiga hal ini disatukan, maka hasilnya sangat dahsyat. Semua musuh dikalahkan, pekerjaan Tuhan sampai ke ujung bumi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kekasih Tuhan, mari apapun pelayanan kita, apapun pekerjaan kita, mungkin kita ini berbeda pulau, daerah, tempat tinggal, tetapi marilah kita bekerja sama untuk menuntaskan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Deborah dan Barak sudah memberikan satu pelajaran bagi kita, bahwa di dalam kerjasama itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Di dalam kerjasama, maka kita mampu melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, mari kita harus bekerja sama satu dengan yang lain, saling mendukung di dalam doa. Mungkin saat ini saya memiliki SDM, kekasih Tuhan punya dana, kekasih Tuhan bisa berdoa. Kalau disatukan, maka pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini akan berkembang secara luar biasa. Mari kita membangun kerjasama di antara kita. Kita saling mendoakan agar supaya pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini bisa berkembang, nama Tuhan dipermuliakan, kabar Injil bisa sampai ke ujung bumi, pekerjaan Tuhan bisa dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kekasih Tuhan, apapun keberadaan kita dan Tuhan inginkan, kita harus bekerja sama sebagai satu tubuh Kristus, bekerja sama untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita bekerja sama untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan campur tangan, dan Tuhan akan berperang menggantikan kita. Kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa ketika kita bekerja sama untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita kerjasama, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan terjadi dan nyata di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.